Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Gimana kabar kalian anak-anak kelas 9F dan 9G di rumah? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak dapat berjumpa dengan kalian untuk mendampingi belajar di rumah dengan topik atau KD 3.1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Bersama saya, Kukuh Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini, yang pertama, kalian dapat menyatakan bentuk perkalian berulang bilangan bulat sebagai bentuk perpangkatan. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan sifat-sifat bilangan berpangkat. Apakah sudah siap, anak-anak? Silakan kalau perlu disiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Jika masih ada kesulitan, bisa nanti tanyakan di forum diskusi ataupun putar kembali video ini. Oke, kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Perhatian bentuk di bawah ini. Sapunya perkalian 3 kali 3. Nah, bentuk perkalian ini dapat kita tuliskan dalam bentuk lain sebagai 3 pangkat 2. Kemudian 2 kali 2 kali 2, ini 2-nya ada 3. Ini perkalian berulang ya, dapat kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3. Kemudian negatif 4 dikali negatif 4, ini ada 5 kali, negatif 4 berulang 5 kali, ini dapat kita nyatakan sebagai negatif 4 di pangkat 5. Negatifnya di dalam tanda kurung ya, karena ikut dikalikan ya, ada 5 kali negatifnya. Kemudian yang keempat, negatif dalam kurung 10 kali 10 ini sebanyak 4 kali. Berulangnya 4 kali. Ini beda dengan contoh di atasnya. Ini negatifnya hanya sekali, maka dia dituliskan di luar tanda kurung. Negatif 10 pangkat 4. Nah, bagaimana kalau saya ganti bilangnya sebagai A? A dikali A, ini berulang sampai A, ini ada tanda titik-titik, artinya dan seterusnya atau sampai ya, ini berulang sebanyak N kali. Maka bentuk seperti ini dapat kita nyatakan sebagai A pangkat N. Nah, selanjutnya A pangkat N ini kita kenal dengan istilah bilangan berpangkat, di mana A merupakan bilangan pokok, kemudian N-nya merupakan pangkatnya. Dari beberapa bentuk ini dapat kita katakan atau dapat kita simpulkan bahwa perkalian berulang dari suatu bilangan itu dapat kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat, dengan catatan bilangan yang dipangkat sama atau bilangan pokoknya sama ya, perkalian berulang dari suatu bilangan. Oke, kita lanjut ke hasil bilangan berpangkat. Nah, kalau pada slide sebelumnya kita mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk perpangkatan, sekarang kita menghitung hasil pemangkatan bilangan tersebut. Yang pertama, hasil dari 3 pangkat 2. Untuk menghitungnya ya kita rubah dari bentuk pemangkatan menjadi perkalian berulang ya. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Bukan 3 dikali 2 ya, tapi 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Hasilnya 9. Yang kedua, hasil 2 pangkat 3 adalah berarti 2-nya dikali 2 sebanyak 3 kali. Bukan 2 kali 3 ya. 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. Kemudian yang ketiga, hasil negatif 4 di pangkat 5. Ini berarti negatif 4-nya dikali negatif 4 sebanyak 5 kali. Hasilnya negatif 1024. Ini negatif karena perkalian dengan bilangan negatif yang ganjil, ini ada 5 berarti ganjil, berarti hasilnya negatif. Kemudian yang keempat, hasil dari negatif 10 pangkat 4. Ini yang di pangkat 4 hanya 10-nya anak-anak. Maka yang kita kerjakan dulu adalah 10-nya dikali 10 sebanyak 4 kali, baru ditambahkan negatif di hasilnya. Itu menjadi negatif 10.000. Gimana? Udah ya? Dan bisa mengikuti. Kita teruskan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat.
Yang pertama untuk bilangan berpangkat 0. Ini secara umum A dipangkat 0 sama dengan 1. Khusus untuk A tidak sama dengan 0 ya. Misalnya 2 dipangkat 0, ini akan sama dengan 1. 5 dipangkat 0 sama dengan 1 juga. Negatif 10 dipangkat 0 sama dengan 1 selama A tidak 0 ya. Dan yang kedua untuk bilangan berpangkat negatif. Ini bentuk umumnya A dipangkat negatif N. Ini pangkatnya negatif. Kemudian ini akan menjadi senilai atau sama dengan seper dari A pangkat positif N ya. Ingat, A pangkat negatif N itu akan sama dengan seper A pangkat positif N. Nah, yang di ruas kiri ini dikenal dengan pangkat negatif. Kemudian yang di ruas kanan ini disebut sebagai pangkat positif. Oke, akan saya contohkan bagaimana perubahan bentuk dari pangkat negatif ke pangkat positif dan sebaliknya. Misal yang pertama ada bentuk 2 pangkat negatif 3. Ini pangkat negatif ya. Akan kita nyatakan sebagai pangkat positif, berarti seper 2 pangkat positif 3 ya. Kemudian yang contoh berikutnya, seper 5 pangkat 4. Ini pangkat positif. Akan kita nyatakan sebagai pangkat negatif, berarti 5 pangkat negatif 4. Yang ketiga, perkalian bilangan berpangkat. Ini berlaku khusus untuk yang bilangan pokoknya sama. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Maka hasilnya sama dengan A dipangkat M tambah N. Jadi pangkatnya ditambahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 kan sama dengan 2 dipangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian yang keempat, pembagian bilangan berpangkat. Ini juga sama, khusus untuk bilangan pokok yang sama. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A, akan menjadi atau sama dengan A dipangkat M min N. Jadi pangkatnya dikurangi. Contoh, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Ini akan menjadi 5 pangkat 3 dikurang 2. Jadi 5 pangkat 1, hasilnya 5. Kemudian yang terakhir, pemangkatan bilangan berpangkat. Ini kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi bagaimana hasilnya. Secara umum, ini A pangkat M dipangkatkan lagi N, akan sama dengan A dipangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Misalnya ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 menjadi 2 pangkat 6. 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya 32. Gimana adik-adik? Anak-anak paham? Alhamdulillah. Jika masih belum paham, silakan putar kembali video ini atau bisa kalian tanyakan di forum nanti atau bisa juga buka di referensi yang lain. Itu saja untuk materi kita pada pertemuan perdana ini. Untuk selanjutnya silakan kemampuan kalian di latihan soal yang akan Bapak siapkan di tempat yang sudah tersedia. Selamat belajar di rumah adik-adik, anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap berprestasi walaupun dari rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.